Kok bisa sih seseorang yang dulunya dikelilingi oleh lingkungan yang keras, sering melihat kekerasan bahkan pembunuhan, menjadi salah satu rapper terbaik dan paling terkenal sepanjang masa? Halo Future Leaders, kembali lagi bersama Candela Learning. Kali ini kita akan membahas kisah sukses mengenai salah satu rapper terbaik sepanjang masa, Kendrick Lamar, serta satu rahasia penting kenapa Kendrick Lamar bisa menjadi seseorang yang sangat sukses dalam industri musik. Tapi sebelum itu, kalau kamu punya tim dan ingin make sure bahwa tim kamu efektif dan mencapai goals perusahaan kamu, yuk ikut workshop spesial dari Candela, Leading from the Core Workshop. Di workshop ini kita akan belajar mengenai tim leadership bareng bersama coach leadership dan bisnis dengan puluhan tahun pengalaman, Coach Fauzi Rahmanto. Info lebih lanjut ada di bio. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Kendrick Lamar Duckworth lahir pada 17 Juni 1987 di Compton, California. Sebuah kota yang dikenal dengan budaya gangster dan kerasnya kehidupan jalanan. Kisah masa kecil Kendrick Lamar memang penuh dengan tantangan dan pengaruh lingkungan yang keras. Compton, California, tempat ia dibesarkan, dikenal sebagai kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan budaya geng yang sangat kuat. Namun, justru dari lingkungan ini, Kendrick menemukan inspirasinya dan membentukkan identitasnya sebagai seorang seniman. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat dan merasakan dampak dari kehidupan jalanan yang keras. Lingkungannya dipenuhi dengan aktivitas geng, narkoba, kemiskinan, dan kekerasan. Kendrick sering bercerita bahwa ia menyaksikan teman-temannya terlibat dalam kegiatan kriminal atau bahkan menjadi korban kekerasan. Kendrick memiliki keluarga yang berusaha melindunginya. Ibunya, Paula Oliver, adalah sosok yang kuat dan berusaha menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan geng. Ayahnya, Kenny Duckworth, meskipun pernah terlibat dalam kehidupan geng, berusaha menjadi panutan yang baik setelah keluar dari dunia tersebut. Kendrick sering menyebut ibunya sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya, karena ia selalu mendorongnya untuk fokus pada pendidikan dan bakatnya. Selain menjadi saksi kekerasan, Kendrick juga pernah mengalami langsung. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bagaimana pada usia 5 tahun, ia melihat seseorang pria ditembak mati di depan kompleks apartemennya. Pengalaman traumatis ini meninggalkan kesan mendalam padanya dan kelak menjadi bahan refleksi dalam lirik-liriknya. Meskipun demikian, Kendrick adalah anak yang cerdas dan berbakat. Ia bersekolah di Centennial High School di Compton, di mana ia berprestasi secara akademis. Namun, minat terbesarnya adalah musik. Ia mulai menulis puisi dan lirik sejak usia dini, terinspirasi oleh artis-artis hip-hop legendaris seperti Tupac Shakur dan The Notorious B.I.G. Kendrick seringkali menggunakan musik sebagai pelarian dari realitas keras di sekitarnya. Ia belum tahu waktu itu, tapi hal ini adalah start dari karir musik yang mendunia. Mau tahu apa lagi yang kita belum tahu? Bahwa 99,4% dari penonton Candela bukanlah subscriber. Jadi, tolong like video ini dan subscribe ke Candela jika kamu menyukai konten-konten edukatif seperti ini. Langsung aja klik tombolnya supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Pada usia 16 tahun, Kendrick mulai merilis musik secara independen dengan nama panggung K-Dot. Ia merilis mixtape pertamanya yang menarik perhatian di komunitas lokal. Uniknya, meskipun sebagai remaja, lirik-liriknya sudah menunjukkan kedalaman dan kemampuan untuk bercerita yang luar biasa. Ia seringkali menceritakan pengalaman pribadinya dan kehidupan di Compton yang membuatnya menonjol di antara rapper-rapper lain. Pada tahun 2009, Kendrick mengubah nama panggungnya menjadi nama aslinya dan merilis The Kendrick Lamar EP. Proyek ini semakin memperluas pengaruhnya di dunia hip-hop. Ia kemudian bergabung dengan label independen Top Dog Entertainment dan mulai bekerja sama dengan artis-artis seperti Schoolboy Q, Ab-Soul, dan J-Rock yang bersama-sama membentuk grup Black Hippie. Album studio pertama Kendrick, Section 80, dirilis pada tahun 2011 dan mendapatkan pujian kritis. Namun, terobosan besar terjadi pada tahun 2012 dengan album Good Kid, M.A.A.D. City. Album ini bercerita tentang kehidupan masa kecilnya di Compton, menggabungkan narasi pribadi dengan produksi musik yang inovatif. Hits seperti Swimming Pool Drunk dan Don't Kill My Vibe
membuatnya menjadi nama besar di industri musik. Pada tahun 2015, Kendrick merilis To Pimp a Butterfly, sebuah album yang dianggap sebagai mahakarya. Album ini menggabungkan elemen jazz, funk, dan soul dengan lirik yang membahas isu-isu sosial seperti rasisme, ketidakadilan, dan perjuangan identitas. Lagu Alright menjadi lagu kebangsaan bagi gerakan Black Lives Matter. Kendrick terus menegaskan dirinya sebagai salah satu rapper terbaik generasinya dengan album Damn pada tahun 2017. Album ini memenangkan penghargaan Pulitzer untuk musik pada tahun 2018, menjadikannya artis non-klasik dan non-jazz pertama yang menerima penghargaan bergengsi tersebut. Lagu seperti Humble dan DNA mendominasi tangga lagu dan memperkuat pengaruhnya di dunia musik. Kendrick terus merilis album-album yang mendapatkan banyak pujian, seperti Mr. Morale and the Big Steppers pada tahun 2022, album yang sangat personal bagi ia, dan GNX 2024. Tentunya Kendrick juga sempat merilis lagu-lagu singles yang menjadi sangat populer, seperti All the Stars pada tahun 2018, Family Ties pada tahun 2021, dan Not Like Us pada tahun 2024. Selain kesuksesan solonya, Kendrick juga dikenal karena kolaborasinya dengan artis-artis ternama seperti Rihanna, SZA, dan Taylor Swift. Ia juga menjadi produser untuk soundtrack film Black Panther pada tahun 2018 yang memenangkan banyak penghargaan. Dan tentunya baru-baru ini Kendrick Lamar baru saja memenangkan berbagai Grammys untuk musik-musiknya dan juga baru tampil di Super Bowl paling baru di Amerika Serikat pada 9 Februari 2025. Secara keseluruhan, penampilan Kendrick Lamar di Super Bowl 2025 dipuji sebagai pertunjukan yang penuh dengan energi dan keberanian, menggabungkan musik, pesan sosial, dan elemen kejutan yang membuatnya menjadi salah satu yang paling berkesan dalam sejarah acara tersebut. Selain dari dunia musik, Kendrick juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan menjaga privasi. Ia menikah kekasih lamanya, Whitney Alford, pada tahun 2015 dan mereka memiliki 2 anak bersama. Meskipun telah mencapai kesuksesan yang besar, Kendrick tetap setia pada akar dan seringkali menggunakan platformnya untuk menyuarakan isu-isu sosial dan memberdayakan komunitasnya. Kendrick Lamar dianggap sebagai salah satu rapper terhebat sepanjang masa. Liriknya yang penuh makna, kemampuan bercerita, dan keberaniannya untuk membahas isu-isu kontroversial telah menginspirasi banyak orang. Ia tidak hanya seorang musisi, tetapi juga seorang aktivis dan suara bagi mereka yang terpinggirkan. Kok bisa sih seseorang yang dulunya dikelilingi oleh lingkungan yang keras, sering melihat kekerasan bahkan pembunuhan, menjadi salah satu rapper terbaik dan paling terkenal sepanjang masa? Kunci kesuksesan paling penting adalah sebenarnya satu, yaitu genuine atau keaslian. Dari dulu, Kendrick tidak pernah takut untuk bersuara, baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitasnya. Ia tidak pernah takut untuk mengirimkan pesan sosial melalui lagu-lagunya. Tidak pernah menjadi seseorang yang palsu. Ia stay true to himself. Dan sifat genuine ini telah menginspirasikan banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kendrick Lamar telah menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia musik dan budaya populer. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa dengan kerja keras, bakat, dan dedikasi, siapapun dapat mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Dan itulah alasan mengapa Kendrick Lamar bisa menjadi salah satu rapper terbaik dan influential di dunia.